Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azalia Zania dengan NPM 19 14 15 10 98, mahasiswa jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Saya di sini akan membahas mengenai Jurnal Studi Hidrologi Hutan Kota Kampus Universitas Indonesia yang disusun oleh Eko Sratmokode, Sukanta MP Tambunan, dan Sobirin dalam jurnal Makara Sains Vol 6 nomor 1 pada April 2007. Indikator materi yang akan saya bahas yaitu yang pertama pendahuluan, kedua metode penelitian, ketiga hasil dan pembahasan, keempat kesimpulan. Pendahuluan, kontribusi aliran permukaan terhadap pembentukan aliran langsung atau direct runoff sangat bervariasi, tergantung kepada kelembapan tanah sebelum karakteristik hujan, jenis tanah, dan kondisi morfologi, di mana proses aliran berlangsung. Frequency range. Pada daerah tropis yang sangat basah, seperti kasus di hutan Amazon, diperlihatkan bahwa 80% aliran langsung terjadi sebagai aliran bawah permukaan atau true flow pada kedalaman antara 15 sampai dengan 70 cm. Sementara itu, di Malaysia, pada daerah dengan kemiringan medan 17 sampai 22 derajat, Leigh mendapatkan angka 42% untuk kedalaman yang sama. Namun, pada daerah yang basah dengan lapisan tanah liat yang kedap, seperti di Queensland, Australia, besarnya persentase aliran bawah permukaan menurun secara drastis menjadi hanya 5%. Secara umum, pada lingkungan yang relatif belum terganggu, aliran bawah permukaan dipandang sebagai mekanisme utama pembentukan aliran langsung. Pengaruhnya terhadap pembentukan aliran permukaan karena proses penjenuhan maupun kontribusinya secara langsung, baik dalam bentuk aliran pipa atau pipe flow maupun aliran dalam pori makro. Penggunaan tanah hutan kota kampus Universitas Indonesia ditetapkan berdasarkan SK Rektor Universitas Indonesia nomor 84-12/1988. Luas seluruhnya adalah 55,40 hektar. Metode penelitian. Penelitian ini dilakukan di Stasiun Depok dan kampus Universitas Indonesia pada September tahun 2000 sampai dengan Februari tahun 2001. Data hujan dikumpulkan dari Stasiun Depok dan kampus Universitas Indonesia. Data air lolos tajuk dan aliran batang dikumpulkan dari 4 lokasi, di mana lokasi pengamatan penakar aliran air dipasang. Besarnya air lolos diperoleh dengan cara memasang penampung air hujan di bawah pohon yang ditempatkan secara acak. Aliran batang diperoleh dengan cara memasang lempengan seng melingkar batang pohon dan ditampung ke dalam botol penampung sehingga dapat diukur volume airnya. Kelembapan tanah daerah penelitian diberikan dengan menggunakan parameter antecedent precipitation index untuk 5 hari. Karakteristik tanah dilakukan melalui pengamatan secara visual penampang profil tanah untuk seluruh lokasi pengamatan. Luas daerah tangkapan hujan untuk tiap lokasi diukur langsung di lapangan dengan memperhatikan faktor morfologi dengan menggunakan pita pengukur dan kompas. Kemiringan medan lokasi penelitian diukur dengan alat clinometer merek Haga. Kerapatan dan persentase tutupan tajuk tanaman atas serta persentase tutupan tanaman bawah diidentifikasi di lapangan secara visual. Karakter fisik lokasi pengamatan secara umum morfologi dari 7 lokasi pengamatan dengan daerah tangkapannya relatif datar dengan kemiringan medan antara 1 derajat sampai dengan 12 derajat dan ketinggian 61 meter di bawah permukaan laut. Horizon tanah. Sebaran liat dalam arti rasio liat halus terhadap liat menunjukkan adanya penambahan bahan organik atau anorganik baru dari horizon permukaan. Keseluruhan profil mencerminkan terjadinya oksidasi membentuk horizon oksik pada subpedon. Karakteristik tanah pada horizon A dan B menunjukkan sifat liat pasiran dengan dominasi liat lebih dari 80% dan lebih dari 60%. Hasil dan pembahasan. Air hujan lolos, aliran permukaan, dan aliran bawah permukaan. Selama periode penelitian, dapat dikumpulkan 75 kejadian hujan dengan jumlah hujan kurang lebih 1 mm di kampus Universitas Indonesia Depok.
Air hujan lolos untuk seluruh lokasi pengamatan dapat dikumpulkan sebanyak 75 kejadian. Karakteristik tutupan vegetasi bawah sangat berpengaruh terhadap besarnya aliran permukaan yang terbentuk. Selama bulan November sampai dengan Februari, banyak kejadian hujan lebih menyebabkan lokasi pengamatan tergenang sebagai akibat kenaikan muka air tanah. Air hujan lolos dan aliran permukaan, perbedaan antara lokasi. Rata-rata aliran permukaan meningkat seiring dengan kenaikan air hujan lolos untuk seluruh lokasi pengamatan. Untuk kasus air hujan lolos lebih dari 40 mm, jelas terlihat bahwa permukaan tanah tanpa vegetasi bawah dan lapisan seresih mendorong terhadap besarnya pembentukan alir permukaan yang cepat. Faktor utama dalam kasus ini diperkirakan adalah kombinasi antara kelembapan tanah yang sangat kering dan permukaan tanah yang bervegetasi atau tanah yang telah diolah. Air hujan lolos lebih dari 40 mm tidak selalu menghasilkan volume aliran permukaan yang besar, terutama ditunjukkan untuk kejadian di bulan September tahun 2000. Pengaruh faktor kelembapan terhadap pembentukan aliran permukaan. Antecedent Precipitation Index secara tidak langsung menjadi petunjuk untuk kondisi kelembapan tanah di tempat tertentu. Kemampuan tanah tegalan untuk meresapkan air pada kondisi kelembapan tanah yang kering terlihat lebih besar dibandingkan dengan permukaan tanah yang lain. Pengaruh faktor kelembapan secara langsung diperlihatkan dengan rendahnya volume aliran bawah permukaan baik untuk horizon A dan B pada bulan September dan Oktober. Untuk bulan September, dengan kondisi yang sangat kering diperlihatkan untuk seluruh lokasi pengamatan angka yang sangat rendah. Pada bulan Oktober, kelembapan tanah meningkat diikuti dengan kenaikan volume aliran bawah tanah pada horizon A, sedangkan untuk horizon B tidak terdeteksi. Fungsi hidrologis hutan kampus Universitas Indonesia. Kemampuan tutupan hutan baik sejenis maupun campuran dengan vegetasi bawah, rumput, dan semak mampu memperkecil produksi aliran permukaan dan aliran bawah permukaan. Kesimpulan, secara keseluruhan antara air hujan lolos dengan volume aliran permukaan menunjukkan korelasi positif yang linear. Pengaruh faktor kelembapan tanah terhadap tingginya aliran permukaan yang terjadi terlihat secara nyata pada lokasi dengan vegetasi bawah dan lokasi tanah pertanian. Dan ini terutama signifikan pada kejadian-kejadian dengan air hujan lolos lebih dari 40 mm. Sekian pembahasan mengenai studi hidrologi hutan kota kampus Universitas Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.